Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5000, 5001, 5002. Mendengar ini, Niu Meng menjadi khawatir terhadap keselamatan Dev. Bagaimanapun, Dev datang ke kota harimau terbang dan mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menyelamatkan putranya. Meskipun Dev sangat kuat, dia berada di wilayah kota harimau terbang, dan seorang pahlawan tidak mungkin mengalahkan sejumlah besar orang. Kalau terjadi apa-apa pada Dev, Niu Meng pun akan merasa bersalah. Niu Meng, jangan pernah berpikir untuk membiarkan anakmu melarikan diri. Kau ditakdirkan untuk gagal sekarang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Xie Zong menatap Niu Meng dengan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, sekarang, 8 penjaga Niu Meng hampir tidak memiliki efektivitas tempur, dan lebih dari separuh dari puluhan ribu prajurit tewas atau terluka. Kekuatan mereka secara keseluruhan tidak sebanding dengan kota harimau terbang. Niu Meng itu menatap Xie Zong dengan dingin, penuh keraguan, dan berkata, Xie Zong, kota harimau terbangmu tidak pernah sebanding dengan kota badakku, tapi aku tidak menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, kekuatan kota harimau terbang bisa meningkat pesat. Hahaha, aku punya tuan di belakangku. Mulai sekarang, kota harimau terbang milikku tidak akan lagi diganggu oleh kota badak milikmu, dan aku akan menjadi penguasa seluruh suku binatang. Xie Zong tertawa terbahak-bahak. Tuan kota Niu, kota harimau terbang ini mendapat dukungan dari kuil dewa di belakangnya, dan kota harimau terbang menyerang benua Changsuan dan memperoleh banyak sumber daya dan upaya, sehingga kekuatannya meningkat begitu cepat. Bai mengikuti Niu Meng dan menjelaskan. Ketika Niu Meng mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Xie Zong, kamu juga seorang penguasa kota yang terkenal di suku binatang, tetapi aku tidak menyangka bahwa kamu dikendalikan oleh ras manusia. Apakah kamu masih punya rasa malu? Omong kosong, semua orang di kuil itu dewa, bukan manusia. Bagaimana mungkin aku bisa dikendalikan oleh manusia biasa? Benua Changsuan adalah benua terbesar umat manusia, namun aku telah menjarah sejumlah besar sumber daya dan budaknya. Mulai sekarang, aku bukan hanya akan menjadi manusia binatang, aku akan menjadi penguasa seluruh alam surgawi. Xie Zong menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara, seolah-olah dia akan segera mewujudkan mimpinya. Berani sekali kau, Niu Meng itu meludah dengan ganas. Karena kamu tidak terima, ayo bertarung lagi. Xie Zong berteriak keras, kemudian prajurit berpakaian hitam di bawah komandonya langsung melompat dan menyerbu langsung ke arah Niu Meng dan anak buahnya. Lawan, melihat ini, Niu Meng hanya bisa berteriak. Sekarang mereka tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka kekuatan kota harimau terbang akan tumbuh begitu pesat, dan dia menderita kerugian besar. Namun, saat si Niu Meng baru saja menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba kehampaan bergetar, lalu dua cahaya pedang menyambar dengan kecepatan tinggi. Seperti meteor, ia muncul dalam sekejap dari jarak 100 kaki. Kepala kedua prajurit berpakaian hitam itu melayang tinggi ke udara dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah, sikat. Pada saat yang sama, dua cahaya pedang lagi muncul, dan kepala dua prajurit berpakaian hitam lainnya terjatuh. Melihat pemandangan ini, Xie Zong sedikit tercengang. Dia tidak mengerti siapa yang bisa memiliki cara seperti itu. Tetapi dia berencana untuk menghentikannya. Jika ini terus berlanjut, semua prajurit elitnya kemungkinan besar akan terbunuh. Niu Meng sangat gembira saat melihat kejadian ini, dan saat Xie Zong hendak bergerak, dia melompat berdiri dan tanpa mempedulikan tubuhnya yang terluka, melancarkan serangan dengan kekuatan bertarungnya yang terkuat. Boom! Disertai ledakan, Xie Zong dan Niu Meng mundur pada saat yang sama. Pada saat ini, lebih dari selusin prajurit berpakaian hitam telah tewas, dan efektivitas tempur mereka menurun drastis dalam sekejap. Dan mereka bahkan tidak melihat siapa yang melakukannya sebelum semua orang meninggal. Itu adalah pembunuhan sekaligus. Siapa itu? Siapa itu? Keluar dari sini. Wajah Xie Zong berubah drastis dan dia meraung. Pada saat ini, sosok Dev dan Hu Mazi perlahan muncul, dan pada saat yang sama, sosok Master Huo juga muncul. Melihat pemandangan ini, Xie Zong mengerutkan kening. Tuan Huo, kamu. Tuan muda Huo menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Tidak jelas apakah dia takut dengan pemukulan itu atau telah kehilangan kesadaran. Kakak, kamu baik-baik saja. Ketika Niu Meng melihat Dev, dia bergegas maju dan bertanya. Tidak apa-apa, dengan kekuatan kota harimau terbang, mereka tidak akan bisa menyakitiku. Dev berkata sambil tersenyum. Aku senang kamu baik-baik saja, menantuku tersayang. Aku khawatir padamu. Bai lega melihat Dev baik-baik saja.
Ketika Dev tiba di medan perang, dia melihat penduduk kota badak telah menderita banyak korban dan moral mereka rendah. Apa? Tidak bisa mengalahkan kota harimau terbang? Dev bertanya. Niu Meng itu berkata dengan malu, kekuatan kota harimau terbang telah meningkat terlalu cepat akhir-akhir ini. Konon ada sebuah kuil di belakangnya yang menopangnya. Aku tidak sebanding dengannya. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang biasa di militer. Tolong bantu saya mengawasi orang ini, dan saya akan mengurus sisanya. Dev meminta Niu Meng untuk mengawasi Tuan Muda Huo. Kak, banyak banget deh mereka, kamu, si Niu Meng agak khawatir. Meskipun Dev kuat, lawan memiliki puluhan ribu prajurit, dan banyak sekali prajurit elit. Kekuatan Jiezong juga tidak lemah, terutama karena orang ini juga memiliki keterampilan sihir. Jangan khawatir, aku bisa membunuh mereka seperti aku membunuh semut. Dev menepuk bahu si pengganggu dan berkata. Setelah berkata demikian, Dev melangkah maju beberapa langkah dan menatap Jiezong dengan dingin, apakah kamu akan bunuh diri, atau kamu ingin aku yang melakukannya? Wah, kamu terlalu sombong untuk menjadi seorang dispersi abadi level 1. Setelah Jiezong selesai berbicara, busur dan anak panah hitam muncul di tangannya lagi. Dia menarik busur dan meletakkan anak panah di atasnya, siap menyerang Dev. Sial, itu omong kosong. Dev merasa jijik dan tiba-tiba sebuah busur muncul di tangannya. Busur Dewa Raja. Apa yang dipegang Dev di tangannya adalah busur Raja Dewa, senjata tingkat dewa sejati, yang tidak dapat dibandingkan dengan busur dan anak panah Jiezong. Dev juga menarik busurnya, dan tak lama kemudian bulu anak panah emas pun muncul. Jiezong dan Dev melepaskan tali busur mereka pada saat yang sama. Wus, kedua anak panah itu ditembakkan secara bersamaan dan kemudian bertabrakan di tengah. Tak terdengar suara tabrakan, tak terdengar suara ledakan, bahkan tak terdengar jejak getaran angkasa. Ketika bulu panah hitam Jiezong bersentuhan dengan bulu panah emas Dev, bulu itu langsung lenyap, seakan lenyap seluruhnya. Anak panah emas itu tidak melambat, menyeret cahaya keemasan saat menuju langsung ke Jiezong. Boom, boom, anak panah itu menembus tubuh Jiezong, tetapi kecepatannya tidak melambat. Begitu saja, bulu panah emas ini langsung menghancurkan pasukan kota harimau terbang, dan setelah membunuh banyak orang, ia berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang. Sebuah alur yang dalam muncul di tanah tempat anak panah itu lewat. Kemanapun mereka lewat, ada anggota tubuh yang patah dan banyak sekali kematian dan cedera. Jiezong memuntahkan darah, jatuh berlutut di tanah. Matanya penuh ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa anak panah Dev akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Yang lainnya pun tidak menduga hal ini, dan mereka semua menatap Dev dengan kaget. Dev sendiri tampak santai. Kakak sangat kuat. Melihat hal itu, si Niu Meng mengangkat tangannya dan bersorak kegirangan. Pasukan kota badak yang moralnya awalnya rendah dan berada di ambang kekalahan, sekarang mulai bersorak dan mengikutinya. Hebat, kuat, hebat. Moral pasukan kota badak langsung melonjak dan semangat juang semua orang membara. Jiezong perlahan berdiri. Luka di dadanya diselimuti kabut hitam, yang dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia menatap Dev dengan ngeri, memegang sebuah token di tangannya, lalu menghancurkannya dengan keras. Dia meminta bantuan. Jika dia tidak meminta bantuan saat ini, kemungkinan besar dia akan kalah total. Pada saat yang sama, di kota pegunungan kecil itu, di aula istana ke-8. Huo Zhao mendengarkan laporan dari tetua agung, wajahnya pucat pasi. Putranya sendiri sedang dirampok, tetapi si penatua tidak menyelamatkannya dan berlari kembali. Kepala istana, kedua orang itu menyandera sang pangeran. Salah satu dari mereka adalah reinkarnasi dan sangat kuat, tetapi aku tidak bisa melihat apa yang dilakukan pemuda lainnya. Tetapi aku tahu bahwa status pemuda itu mungkin lebih mulia daripada status lelaki tua itu. Selain itu, mereka memiliki ancaman dari sang pangeran di tangan mereka, jadi aku tidak berani mengambil tindakan dan kembali untuk melapor. Sang tetua agung mengikuti penjelasan Huo Zhao dan juga mencoba untuk meminta maaf. Apakah mereka berdua dari kota badak? Huo Zhao bertanya. Seharusnya tidak, salah satu dari mereka jelas manusia. Saya pikir itu ada hubungannya dengan benua Changsuan. Bagaimanapun, kota harimau terbang baru saja menjarah sumber daya benua Changsuan beberapa waktu lalu dan menangkap banyak budak. Kali ini, diperkirakan benua Changsuan mengirim orang untuk menyelamatkan kita, dan kebetulan kota badak menyerang kota harimau terbang, jadi pertahanan kota harimau terbang kosong. Saya sudah memeriksa, semua budak manusia itu sudah dibebaskan. Tuan Huo keluar saat itu dan dikendalikan oleh orang-orang itu. Sang tetua agung tidak pernah menyebutkan apapun tentang Niu Ben. Sepertinya masih ada ahli di benua Changsuan yang benar-benar dapat menemukan reinkarnasi. Mata Huo Zhao berkedip, tidak peduli berapa banyak ahli yang ada, jika mereka berani menyentuh putraku, aku akan menghancurkan seluruh benua Changsuan miliknya. Huo Zhao penuh dengan niat membunuh, dan benua Changsuan terlibat tanpa alasan. Mereka belum tahu bahwa mereka akan menghadapi balas dendam dari kuil.
Pada saat ini, lampu merah tiba-tiba menyala di aula. Huo Zhao mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, Jie Zong dalam bahaya. Dia benar-benar pecundang. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa mengalahkan kota badak dan masih ingin mendominasi seluruh suku binatang. Setelah mengatakan itu, Huo Zhao melirik pria berpakaian hitam di sampingnya dan berkata, pergilah ke perbatasan dan bantu meringankan beban. Ya, Tuan. Pria berpakaian hitam itu mengangguk, lalu menghilang dalam sekejap. Namun di perbatasan, Dev dengan dingin menyaksikan Jie Zong memperbaiki tubuhnya tanpa menyerang. Bagaimana dengan ini? Jika kamu bunuh diri, kamu masih bisa meninggalkan tubuh yang utuh, atau jika kamu menyerah sekarang, seluruh kota harimau terbang akan digabung menjadi kota badak. Dev berkata pada Jie Zong, teruslah bermimpi. Jie Zong melotot, sudah kubilang, aku sudah memanggil seseorang, mereka akan segera datang. Wus, tepat saat suara Jie Zong berakhir, sebuah bayangan melesat keluar dari langit. Seorang pria berpakaian hitam, memegang belati gelap. Di tangannya, menghampiri Jie Zong. Kepala istana berkata bahwa kau adalah orang yang sia-sia dan memintaku untuk datang dan membantumu. Membunuh siapa? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin kepada Jie Zong. Walaupun Xie Chong sangat tidak senang mendengar ini, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya karena dia tinggal di bawah atap orang lain. Bunuh dia. Jie Zong menunjuk ke arah Dev. Pria berpakaian hitam itu hanya melirik Dev dan mulai menyerang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wajah Dev penuh dengan penghinaan dan dia hendak mengambil tindakan, tetapi dihalangi oleh Humazi. Aku akan menghadapi antek-antek kecil ini. Humazi baru saja melontarkan pukulan. Boom! Pria berpakaian hitam itu langsung terdorong mundur, Humazi tersenyum dingin, dan tubuhnya pun lenyap seketika. Pria berpakaian hitam itu sedikit mengernyit dan menatap Humazi yang menyerangnya. Tubuhnya mulai memudar, dan akhirnya meninggalkan jejak bayangan yang menyerang Humazi dari segala arah. Melihat pemandangan ini, mata Humazi sedikit menyipit, lalu dia menggumamkan sesuatu, dan jimat kuning muncul satu demi satu. Jimat-jimat ini mengelilingi Humazi, dan ruang di sekitar Humazi bergetar seketika. Suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba melonjak ke arah sekitarnya dengan Humazi sebagai pusatnya. Pada saat yang sama, jimat-jimat itu tampak memiliki mata dan mengejar bayangan-bayangan. Pria berpakaian hitam itu ketakutan dan berulang kali mundur, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba sebuah jimat terpasang di tubuhnya. Duar. Dengan suara keras, lelaki berpakaian hitam itu meledak di tempat. Darah berceceran di mana-mana. Bahkan Jie Zongren pun tercengang. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang dikirim istana ke-8 dibunuh dengan mudahnya. Master Hu, Anda sudah tua sekarang, jadi berhentilah berpura-pura. Dev memandang Humazi dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, aku tidak bisa berpura-pura sebaik dirimu, jadi aku serahkan sisanya padamu. Humazi berkata sambil tersenyum. Mereka berdua berbicara dan tertawa, dan mereka bahkan tidak menganggap serius puluhan ribu pasukan dari kota harimau terbang. Jie Chong tahu bahwa saat ini dia hanya bisa menang dengan kuantitas. Bunuh dia, Jie Chong berteriak dengan marah. Para prajurit kota harimau terbang menyerbu ke arah Dev sambil meraung. Bersambung.